Demikian pula berbagai macam perundang-undangan, perjanjian-perjanjian internasional sekalipun yang menghancurkan, yang merusak negara Republik Indonesia dan membuat miskin rakyat Indonesia ini, itu pun harus selesai dengan sendirinya dengan ditolaknya Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu, Undang-Undang Dasar palsu itu. Tidak terubah rencana Pilpres pemilu tahun 2024 itu pun harus grounded, harus ditolak, harus tidak boleh ada. Karena apa? Karena undang-undang dasar, karena Pilpres atau pemilu yang didasarkan pada undang-undang dasar palsu itu dengan sendirinya akan membawa undang-undang dasar palsu itu berlanjut terus. Yang dengan demikian berbagai macam kekacauan yang terjadi di Republik ini. Munculnya PKI gaya baru, munculnya oligarki, munculnya Naga 9, munculnya konglomerat-konglomerat yang menimbulkan oleh undang-undang dasar palsu itu akan hilang sendirinya. Rejim ini akan jatuh. MPR yang merupakan underball-nya rejim juga akan jatuh, termasuk DPR dan DPD. Diperjelas oleh semuanya, oleh aktivis, oleh para akademisi, mahasiswa, guru besar, ustadz-ustadz, ulama-ulama, semua harus mengerti ini, bahwa Tritura 23 itu yang dimaksud adalah satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya, berlaku kembali. Karena selama ini memang sejak Dekret Presiden 59 itu tidak pernah ada upaya menghilangkan. Memang ada keinginan beberapa pihak untuk menghilangkan UUD 45 itu. Selamat datang Pak Amir. Silakan. Ya, mereka itu adalah pengkhianat-pengkhianat. Karena upaya kemerdekaan kita itu setelah sejak bertahun-tahun dijajah oleh Belanda, lalu datang Jepang, hasil daripada perjuangan kemerdekaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah gimana jagoan lo? Undang-Undang Dasar 45 itu yang asli itu. Jadi itu merupakan warisan yang luar biasa, yang harus dipanggul, mikul dhuwur sebagai bagian dari sejarah yang tidak bisa diabaikan. Dan sejauh itu sampai dengan tahun 99 itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45 asli itu
Ketularan itu. Sekalipun dalam perjalanannya tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen sebagaimana pernah diharapkan dan dijanjikan oleh para pemimpin pada masa lalu. Oleh karena itu, tahun 99 sampai 2002, ketika terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 asli itulah pengkhianatan yang paling puncak, pengkhianatan yang ultimate yang dilakukan oleh beberapa gelintir manusia khianat. Kalau itu pribumi yang saya bilang itu pribumi Sontoloyo. Ini salah satunya pribumi Sontoloyo ini. Karena apa? Karena konsepnya itu dari asing. Konsepnya itu dari asing. Didukung oleh asing-asing di dalam negeri yang tidak ingin Undang-Undang Dasar 45 asli itu berlaku di Indonesia. Halo, nge-like. Oleh karena itu menimbulkan berbagai macam kekacauan seperti yang kita rasakan dewasa ini. Maka Undang-Undang Dasar amandemen yang banyak orang mengatakan itu palsu, itu harus dihilangkan, harus di-grounded, harus dibuang. Nah, dengan dibuangnya Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu, maka bisa dibilang seluruh kekacauan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Dasar palsu itu akan hilang sendirinya. Rejim ini akan jatuh. MPR yang merupakan underball-nya rejim juga akan jatuh, termasuk DPR dan DPD. Demikian pula berbagai macam perundang-undangan, perjanjian-perjanjian internasional sekalipun yang menghancurkan, yang merusak negara Republik Indonesia dan membuat miskin rakyat Indonesia ini, itu pun harus selesai dengan sendirinya dengan ditolaknya Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu, Undang-Undang Dasar palsu itu. Tidak terubah rencana Pilpres pemilu tahun 2024 itu pun harus grounded, harus ditolak, harus tidak boleh ada. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar, karena Pilpres atau pemilu yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar palsu itu dengan sendirinya akan membawa Undang-Undang Dasar palsu itu berlanjut terus. Yang dengan demikian berbagai macam kekacauan yang terjadi di Republik ini. Munculnya PKI gaya baru, munculnya oligarki, munculnya Naga 9, munculnya konglomerat-konglomerat yang menindas rakyat pribumi. Itu hilang dengan sendirinya. Jangan lupa ini, ada sekelompok orang yang seakan-akan menggalang kekuatan untuk menolak rejim Jokowi. Akan tetapi di balik itu menghendaki Pilpres pemilu 24 itu juga hanya alasan saja untuk melanjutkan Undang-Undang Dasar palsu ini. Inilah biang kerok daripada
situasi krisis kepemimpinan dan krisis undang-undang dasar di Indonesia. Jadi jangan terkecoh seakan-akan menggalang kekuatan people power untuk menolak rezim, tetapi pada hakikatnya mau melanjutkan undang-undang dasar palsu. Ini kita harus waspadai. Ini tidak lain adalah PKI gaya baru, pengkhianat Sontoloyo. Nah, itu tritura yang pertama. Tritura yang kedua memang adalah rezim itu sendiri yang harus tumbang, harus mundur. Saya tidak akan menggunakan kata-kata legowo, itu terlampau bagus itu. Tidak layak dipakai untuk rezim yang sekarang. Mereka yang sudah mengkhianati negara, rakyat dan bangsa, telah membuat miskin rakyat, membuat lupa terhadap cita-cita kemerdekaan, adil dan makmur, sejahtera, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini rezim brengsek ini harus tumbang. Yang menciptakan segala bencana, yang menciptakan para konglomerat, yang menciptakan kemiskinan, yang membuat segelintir orang kaya raya dan menguasai banyak kekayaan tanah dan kekayaan alam di dalamnya. Ini harus tumbang, harus disingkirkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan demikian, demi menghilangkan kekosongan kekuasaan ideologi ini, maka harus dibentuk pemerintah transisi. Pemerintah transisi ini menggantikan pemerintah Jokowi yang akan segera berakhir 24. Dan kita harus waspada, jangan sampai Jokowi kemudian lolos atau ada kekuatan yang meloloskan dia untuk satu periode lagi. Kita harus terang-terangan, mana dadamu, mana dadaku. Kita harus terang-terangan bahwa demi ratusan juta rakyat Indonesia, dugaan saya sudah sampai mencapai sekitar 300 juta rakyat Indonesia, dikalahkan oleh segelintir orang macam Jokowi dan antek-anteknya. Kita harus tidak boleh rela dengan situasi itu. Kita harus berusaha keras untuk mencapai Tritura 23. Tahun ini, saudara-saudara, segala macam malapetaka yang mengakibatkan Indonesia hampir kolaps di pinggir jurang kehancuran, itu harus kita lawan sepenuhnya. Tritura 23 harus kita capai, dan itu adalah pencapaian yang paling puncak dalam sejarah Republik Indonesia,
dewasa ini. Kau belum yang lagi nih telepon dari kamu. Juga kepada para emak, jangan sampai terlena oleh capres-capres yang tidak lain dan tidak bukan, mereka itu adalah boneka asing. Mereka membuat perjanjian-perjanjian dengan asing, seakan-akan hanya dengan mengikuti jalannya dunia barat atau dunia komunis Cina, maka Indonesia akan berhasil menyejahterakan rakyatnya. Kita mempunyai cara sendiri untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, yaitu dengan mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 asli. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan lagi kepada seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita mewujudkan cita-cita itu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aduh.